Jemaat GPDKC Immanuel, Merdeka! Kita masih dalam suasana merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya berharap pagi ini setiap saudara mengalami juga sukacita dari kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, hari Selasa, jam 7 malam, kaum wanita Deborah akan mengadakan ibadah online via Zoom. Kami mengundang seluruh wanita GPDKC Immanuel untuk hadir dalam acara ini. Dan berikutnya, hari Jumat, jam 7 malam juga via Zoom, kami juga mengundang seluruh jemaat GPDKC Immanuel untuk berkumpul bersama, bertemu Bapak dan Ibu Gembala, mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengar kesaksian menguatkan iman kita. Pengumuman yang ketiga, J-Club Online setiap hari Sabtu jam 7 malam dan hari Minggu ada jam 6 dan juga jam 7 malam. Jangan lupa untuk tetap komitmen dalam pertemuan-pertemuan kita. Jangan bolong ya. Lalu untuk ibadah anak Super Kid kelas Babies hari Minggu jam 9 pagi melalui channel YouTube J-Club Community. Nanti ada Kak Lara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk Super Kid kelas Junior via Zoom diadakan jam 10 pagi. Jangan lupa ya adik-adik. Demikianlah pengumuman kegiatan GPDKC Immanuel sepanjang minggu ini. Baiklah saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah online. Walaupun kami berjauhan jarak, tapi kami percaya Roh-Mu ada bersama setiap kami dimanapun kami berada. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ibadah dengan pujian dan ucapan syukur. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Temui di dalam Yesus,
Selamat pagi, saudara-saudara yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Kembali saat ini saya menyapa saudara di rumah. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, semua telah terjadi oleh kasih karunia daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita tetap berada dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun kita menghadapi virus corona yang masih ada di antara kita, tetapi kita percaya lewat doa dan permohonan kita kepada Tuhan, maka Tuhan selalu menjaga dan melindungi kehidupan kita, sehingga kita sampai saat ini sehat, terhindar dari virus corona. Puji Tuhan, pada pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya akan beri tema, saya beri judul, Keselamatan Hanya Dalam Yesus. Sekali lagi saya katakan, keselamatan hanya dalam Yesus. Ayatnya akan saya bacakan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yaitu kata Dia di sini menunjuk kepada Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita lihat firman Tuhan mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh nama Yesus saja. Jadi lewat firman Tuhan ini kita diberitahu keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya rencana Allah jauh sebelumnya telah mengupayakan supaya semua manusia itu diselamatkan. Tetapi apa yang Allah lakukan selalu ditolaknya, sehingga begitu susah manusia untuk datang percaya kepadanya. Ada banyak ayat-ayat yang ingin saya sampaikan kepada saudara untuk membuktikan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Allah. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11 ini, dikatakan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi firman Tuhan ini jelas sekali memberitahukan kepada kita, dan Tuhan sendiri yang berkata tentang keselamatan itu. Dikatakan di dalam ayat ini, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi hanya satu juru selamat, yaitu Allah kita, yaitu Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita telah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ini adalah satu anugerah, ini adalah satu kemurahan yang luar biasa telah datang dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Hanya sementara kita hidup di dunia.
tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tetapi firman Allah telah membatasi kehidupan manusia hanya 120 tahun saja. Kalau zaman dahulu kita tahu bahwa Adam bisa mencapai usia 930 tahun. Kemudian ada yang lebih panjang lagi usia daripada Adam, yaitu Metusalah. Usianya 969 tahun. Kalau kita renungkan betapa panjangnya umur manusia pada awal-awal kejadian manusia pada waktu itu, sampai ratusan tahun, ya. Tapi saudara-saudara, kalau kita pikirkan, kalau zaman dulu tentu beda dengan zaman sekarang, ya. Mungkin zaman dulu belum ada penerangan, ya. Jadi tetangga juga tidak sebanyak seperti sekarang ini. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana manusia yang hidup pada saat itu, ya. Suasananya lain sekali, sepi, jarang ada tetangga. Kemudian mereka bisa panjang umur, bisa ratusan tahun, ya. Apakah tidak bosan, ya? Hari-hari yang mereka jalani tidak ada mall, tidak ada tempat untuk memberikan sukacita, tempat bermain yang menyenangkan hati, tidak ada. Tapi itulah yang telah terjadi pada zaman dahulu, di mana manusia umurnya panjang-panjang. Nah, tetapi apa yang ingin saya beritahukan kepada saudara, setelah air bah, maka Allah mengambil keputusan. Allah merubah umur hidup manusia. Dikatakan setelah air bah, umur manusia itu dibatasi oleh Tuhan hanya 120 tahun saja. Oleh karena itu kita lihat jarang sekali orang yang mencapai usianya 300 tahun, 200 tahun, atau 150. Ya, jarang. Ya. Mungkin 100 lebih, 110, 115. Kita pernah mendengar orang yang usianya mencapai 115. Tapi untuk mencapai 120, rasanya saya juga belum pernah mendengar. Berarti inilah yang menjadi bukti. Ini adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Itulah yang membuktikan kepada kita apa yang telah diputuskan oleh Tuhan, bahwa manusia hanya 120 tahun saja. Tetapi ada juga, ya, orang-orang yang mendapat bonus, ya, umurnya panjang, ya, seperti Bapak Abraham. Kemudian ada juga anaknya Abraham, yaitu Bapak Ishak, juga mendapatkan umur yang panjang juga. Berarti lebih dari apa yang Tuhan telah batasi tentang hidup manusia. Jadi itu adalah bonus, ya, yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ingat di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa tidak ada manusia yang langgeng, tidak ada manusia yang kekal. Saya bacakan ayatnya di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Jadi orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini, mereka tahu, mereka sadar satu kali mereka akan mati. Termasuk saya yang sedang berdiri di hadapan saudara, yang menyampaikan firman Allah. Satu kali saya juga akan mengalami hal yang sama. Saya akan mati. Tetapi apa yang perlu dipertanyakan dalam kehidupan kita? Kemanakah akhir dari kehidupan kita? Jadi setelah mati, kemanakah akhir kehidupan kita?
Sesungguhnya hanya ada tujuan yang perlu kita ketahui akhir daripada kehidupan manusia itu, yaitu sorga dan neraka. Kemanakah pilihan kita akan kita jatuhkan? Apakah ke sorga? Apakah ke neraka? Jadi sering kita mendengar sorga itu adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, ya. Dan dikatakan sorga itu jalannya saja dari emas, ya. Oleh karena itu, ketika kita saat ini mengalami kesulitan untuk membeli emas, satu kali kalau kita bisa ada di dalam sorga, emas itu akan diinjak-injak oleh kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, berarti kita akan masuk ke dalam api neraka. Nah, di sanalah manusia akan disiksa siang dan malam. Ya. Betapa menderitanya hidup manusia. Oleh karena itu, saya katakan kepada saudara, sebagai manusia yang masih hidup saat ini, jangan berpikir masa bodoh bahwa sesudah mati habis perkara. Tidak. Di balik kematian itu masih ada kehidupan. Kehidupan yang kekal dan kehidupan yang sengsara, yaitu di dalam api neraka. Hal ini ditentukan oleh kita semasa kita hidup di dunia pada saat ini. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan mengajak kepada saudara semua yang melihat, yang mendengar apa yang saya sampaikan, mari kita percaya kepada Yesus. Karena kita tahu ketika kita percaya kepada Yesus, Dia adalah jalan kehidupan untuk menuju ke sorga. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku. Jadi, untuk bisa sampai ke tempat kediaman Bapa di sorga, jalannya hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat manusia. Oleh karena itu, ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, menjadi juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Ketika kita mati, kita akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Mari, saudara-saudaraku, jangan kita dibodohi oleh perkataan-perkataan manusia. Seringkali ada orang memberikan ilustrasi, ada banyak jalan ke Roma, ya. Itu jalan di dunia, saudaraku, ya. Mau tujuannya ke Roma bisa datang dari mana saja mungkin, ya. Tapi untuk ke sorga tidak ada jalan lain, hanya satu jalannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita pegang terus Yesus itu menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita percaya terus kepada Yesus, percaya ketika kita mati, kita akan masuk di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, ada contoh yang dapat saya berikan kepada saudara, yang terdapat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-16, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Lukas 16 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Di sini diceritakan dalam kisah ini ada seorang yang miskin yang bernama Lazarus. Profesinya sebagai pengemis, ya, yang selalu minta sedekah di hadapan rumah orang yang kaya, ya. Akhirnya orang yang miskin ini meninggal. Tapi ketika dia hidup, dia mempunyai
percaya kepada Allah. Itulah yang membedakannya. Oleh karena itu ketika orang miskin ini mati, dikatakan dalam ayat ini, dalam ayat 22, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Luar biasa. Sesuatu yang menyenangkan. Di dunia boleh dia miskin, susah. Tapi apa yang kita baca, ketika dia mati, dia disambut oleh malaikat-malaikat Tuhan. Kemudian dibawa kepada pangkuan Abraham. Oleh karena itu, ketika kita belum berhasil di dunia ini, seperti orang-orang lain, mungkin kita dikategorikan sebagai orang miskin, orang yang tidak punya. Jangan sedih. Yang penting punya Yesus. Kalau punya Yesus, berarti kita punya tempat yang indah nanti, yaitu kerajaan sorga. Nah, seperti ini Lazarus, ya, dia mati, ya. Kemudian dia di dunia tidak punya apa-apa, tapi ketika dia mati, disambut oleh malaikat-malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Puji Tuhan. Ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati. Perhatikan, orang kaya yang selalu didatangi oleh Lazarus yang miskin tadi, ya, akhirnya dia mati. Yang namanya manusia, ya, yang namanya manusia, walaupun kaya, tapi yang namanya manusia, seperti dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, bahwa satu kali orang-orang akan mati. Nah, orang yang kaya ini juga kita lihat akhirnya mati. Kita tahu di dunia ini ada banyak orang-orang yang kaya, tapi akhirnya orang yang kaya itu walaupun bergelimang hidupnya di atas kekayaan, akhirnya mereka mati juga. Nah, tentu kita ingin mengetahui bagaimana dengan kematian orang yang kaya ini, saudaraku. Ya, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, orang yang kaya tadi, ya, orang yang kekayaannya banyak ini mati. Tapi tidak diceritakan di dalam ayat ini seperti Lazarus. Tidak ada penyambutan dari malaikat kepada orang yang kaya ini. Berarti orang yang kaya ini sewaktu hidupnya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia pikir bahwa dengan kekayaannya bisa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan di kemudian hari. Nyatanya tidak, saudara. Kekayaan itu tidak membawa dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak dikatakan. Apa yang kita baca dikatakan kekayaan yang dia peroleh, kekayaan yang dia miliki itu telah membawa dia ke tempat penderitaan, tempat yang sangat sengsara, yaitu alam maut. Inilah yang saya katakan neraka, ya. Alam maut dikatakan. Kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ia memandang ke atas dan dilihat jauh ada Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Suatu perbedaan yang sangat mencolok sekali. Di dunia orang kaya ini bermewah-mewah hidupnya, bersenang-senang karena berharta banyak. Sementara Lazarus yang miskin itu, dia mengemis-ngemis meminta belas kasihan. Tapi akhir hidupnya ada suatu perbedaan yang sangat mencolok sekali. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sementara orang yang kaya berada di dalam api neraka. Ada di dalam penderitaan alam maut. Setiap saat, setiap hari,
setiap bulan, setiap tahun, dan seterusnya berada di alam maut. Tidak ada keselamatan lagi, saudara-saudara, setelah sampai di api neraka. Tidak ada jalan, tidak ada keselamatan ketika sudah sampai di api neraka. Tidak bisa diselamatkan lagi. Oleh karena itu, semasa kita hidup, kita harus percaya kepada Yesus. Semasa hidup inilah kita harus percaya bahwa jalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, untuk menuju kepada keselamatan itu hanya ada satu, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini, biarlah hal ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, agar kita tetap selalu percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita sebagai manusia, lambat atau cepat, satu kali kita akan mati. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, itulah yang akan membawa kita masuk di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, di sanalah kita akan hidup senang selama-lamanya bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Kalau kita tahu bahwa Allah kita hidup, mari kita berjerih payah, kita akan berjuang, kemudian kita akan berusaha untuk diselamatkan hidup kita. Dikatakan di dalam ayat ini, kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Perhatikan, jadi Allah kita itu adalah Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kalau tidak percaya, berarti orang itu percaya kepada iblis. Iblis di mana? Ya nanti di neraka hidupnya. Jadi mari pada pagi hari ini kiranya kita akan merenungkan hidup ini, bahwa satu kali kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini. Kemanakah kita akan pergi? Apakah kita seperti Lazarus? Apakah kita seperti orang yang kaya? Tentu kita ingin seperti Lazarus. Ketika kita mati, malaikat-malaikat datang menyambut, menyongsong untuk membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Tapi sebaliknya, dengan orang yang kaya tadi, tidak ada penyambutan, tidak ada malaikat yang hadir menyongsong orang yang kaya tadi, tidak ada. Langsung masuk di dalam alam maut, masuk di dalam neraka. Karena itu, mari kita renungkan hidup ini, jangan sampai kita dikelabuhi oleh kekayaan. Jangan sampai kekayaan ini membutakan mata rohani kita, sehingga membuat kita tidak percaya kepada Allah. Jangan. Sadar bahwa kita ada karena Allah. Kita hidup karena Allah. Karena itu mari kita selalu berusaha, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita ada, kita hidup, kita diberi napas oleh Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, biarlah sadar keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Adakah di antara saudara pagi ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan,
Silahkan saudara mengangkat tangan kanan saudara. Saya akan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami datang menaikkan segala puji syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memilih kami dari sekian miliar manusia yang ada di atas muka bumi ini, sehingga kami telah menjadi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua ini adalah anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan keselamatan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Bahwa satu kali manusia akan mati. Tetapi ketika orang itu telah percaya kepada Engkau, mereka akan masuk di dalam kerajaan surga. Tolonglah Tuhan, supaya di akhir kehidupan kami juga akan mendapatkan tempat yang layak, tempat yang baik, yaitu di dalam kerajaan sorga. Jangan seperti orang yang kaya tadi, mereka berada di alam maut. Tetapi biarlah kami seperti Lazarus yang miskin, berada di atas pangkuan Abraham, dan disambut oleh para malaikat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami hidup di dunia saat ini. Saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Sekiranya di antara mereka ada yang mengangkat tangan karena ada masalah, persoalan, kesulitan, masalah keuangan, masalah-masalah yang lain. Mari Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang berkuasa. Tumpangkan kepada tangan-tangan yang terangkat saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan angkat, Tuhan bebaskan, Tuhan bereskan setiap persoalan masalah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong dalam perjalanan mereka di hari-hari yang akan datang. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.